Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini Rina menyapa Anda di program Dialog. Dan kesempatan kali ini Dialog hadir di studio kami Bapak Insinyur Haji Muhammad Priyono, MSI, CPR, CCM. Beliau merupakan perwakilan dari Universitas Terbuka Banjarmasin atau kita kenal dengan UT Banjarmasin. Apa kabar Bapak? Langsung saja. Alhamdulillah baik Mbak Rina. Selamat datang Pak ya di Kabupaten Tabalong jauh-jauh ke sini. Ya. Oke, baiklah, hari ini kita akan membahas keberadaan UT ini Pak ya, Universitas Terbuka. Oke, sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Menarik sekali nih Pak. Namun sebelumnya kita boleh deh ya disampaikan terlebih dahulu apa sih Pak si UT ini, Universitas Terbuka. Kampus seperti apa ini Pak, Universitas Terbuka? Silahkan Pak disampaikan. Terima kasih. Jadi Universitas Terbuka sebenarnya ya perguruan tinggi. Sama seperti saja. biasa, Okay. ya seperti biasa perguruan tinggi yang lain ya. Di mana berdirinya itu sebenarnya sudah sangat lama. Jadi waktu itu tahun 1984. Wow. Ya, keluarlah Kepres nomor 41 yang terbit tanggal 4 September. Dan waktu itu disahkan langsung oleh Presiden Soeharto ya, sebagai perguruan tinggi negeri yang ke-45. Okay. Nah, jadi memang perguruan tinggi negeri. Nah, bedanya apa dengan perguruan tinggi lain? Nah, perbedaannya adalah di sistem pembelajarannya. Kalau perguruan tinggi lain, kita sebut saja sebagai perguruan konvensional, perguruan tinggi konvensional, dia lebih menekankan ke tatap muka. Ya. Nah, kalau di UT tidak. Ada dua hal penting ya ciri khasnya. Kalau di UT itu tidak mempersyaratkan harus tatap muka, tetapi diperantarai oleh media. Tentu media ini kita kembangkan secanggih mungkin dengan teknologi terbaru agar proses transfer knowledge-nya itu bisa seperti perguruan tinggi konvensional. Ya. Jadi dijembatani oleh sebuah teknologi. Ciri khas yang satu lagi adalah siapa saja boleh kuliah, kasarnya begitu. Kalau konvensional kan ada batasan. Oh, kamu harus lulus 3 tahun baru boleh daftar ya kan. Lebih dari 3 tahun nggak bisa lah. Kalau di UT siapa saja boleh kuliah. Umur berapa terserah. Tidak ada batasan Pak ya? Tidak ada batasan. Di mana saja sepanjang bisa connect internet dan paket kiriman kami bisa nyampe, silahkan kuliah. Nah, terbuka. Jadi yang penting memang ada persyaratan lulus SLTA ya. Lulus SLTA. Nah, baru boleh kuliah di UT. Dimanapun umurnya berapa, mau di dalam negeri, di luar negeri terserah. Ya. Bisa saja. Tapi di Indonesia hanya lulusan SLTA. Kalau di Inggris lulus SMP pun boleh kuliah, gitu, tapi melalui proses matrikulasi. Nah, jadi konsepnya terbuka dan jarak jauh itu bedanya. Oke. Ya. UT Banjarmasin merupakan seperti Bapak sampaikan tadi merupakan perguruan tinggi negeri Pak ya? Ya, negeri. Kenapa pemerintah ada apa yang melatar belakangi pemerintah ini mendirikan gitu bahasa kasarnya UT ini Pak? Apa sih Pak? Itu pertanyaan bagus banget ya. Saya kan juga bukan kerja di UT sejak zaman dulu ya. Saya kerjasama di UT, masuk jadi pegawai UT juga dalam proses perjalanan UT berkembang. Nah, setelah saya pelajari, ternyata luar biasa ya pimpinan kita, pimpinan negara ini. Karena pada tahun 84 sudah berpikir jauh ke depan. Artinya gini loh, dia gimana sih agar masyarakat tuh bisa kuliah? Karena pada saat itu, tahun-tahun itu tuh sangat sulit ya bisa kuliah, perguruan tingginya sangat sedikit, biayanya juga sangat mahal, transportasi di negara kita kan belum secanggih sekarang. Betul. Nah, akhirnya didirikanlah sebuah universitas dengan konsep perguruan tinggi terbuka jarak jauh atau kita sebut sebagai PTJJ. Jadi dream-nya itu luar biasa pada saat itu. Iya. Ya dan relate Pak ya di tahun-tahun kita belakangan ini 2020-an ke atas kan sudah menggunakan internet dan lain-lain. Apalagi kemarin kan COVID gitu agak nyambung ini Pak ya. Padahal kan di tahun 80-an. Jadi relate ini Pak ya, agak ada benang merahnya di situ. Betul. Jadi di belakang musibah ada hikmah. Kalau saya menyebutnya gitu. Itu yang saya heran, kok hebat sekali ya pimpinan kita dulu mengembangkan usaha terbuka dengan basic teknologi ya.
Dan setelah COVID itu menjadi banyak tumpuan masyarakat untuk bisa berkuliah. Karena memang pada saat itu kan kemungkinan tatap muka dimanapun dihindari ya. Ya, betul. Sehingga UT justru sebaliknya, pada saat COVID melanda, kami terus selalu berinovasi dan alhamdulillah mahasiswa kita naik dengan gratis. Ya, naik dengan gratis ya sampai sekarang benar-benar bisa dimanfaatkan lah oleh masyarakat yang memang mengalami hambatan untuk bisa datang ke suatu tempat atau menyediakan waktu untuk tatap muka dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Pak, berbicara masalah sistem pendidikan nih Pak, tentu PTJJ dengan konvensional ada perbedaannya Kak sih Pak? Secara spesifik deh ya, yang dilihat kita ada secara kasat mata, adakah perbedaan sistem pendidikannya nih Pak? Kalau bicara secara akademik sebenarnya sama saja. Sama saja. Jadi kita ada dosen, kalau unsur pendidikan itu kan harus ada gurunya, ada dosennya. Betul. Terus kemudian ada kurikulumnya, ya kan? Terus ada materi pembelajarannya, UT juga ada bukunya. Terus yang beda ya karena UT tidak menuntut seseorang datang ke suatu tempat. Sehingga kita nggak punya ruang kuliah, nggak punya kampus. Kita memanfaatkan resources yang ada di daerah-daerah sebagai kampusnya. Misalnya untuk kegiatan tutorial dan ujian. Nah, jadi penekanannya di kami adalah di yang tadi saya bilang bagaimana caranya UT itu bisa melakukan transfer knowledge sebaik mungkin. Sehingga kualitas pembelajarannya sama dengan mereka yang tatap muka. Jadi kita kembangkan teknologi pembelajaran sedemikian rupa sehingga mahasiswa bisa belajar dengan nyaman dimanapun dia berada dan dengan biaya juga yang relatif terjangkau. Jadinya seperti itu. Oke, terus bagaimana nih Pak UT sendiri menjamin nih Pak kualitas pembelajaran itu kalau yang tatap muka kan tahu nih Pak dosennya melihat secara langsung keaktifan, kehadiran dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang PTJJ ini Pak? Nah, untuk menjaga kualitas banyak hal yang kita lakukan Mbak sebenarnya. Rigid sekali kalau saya cerita mungkin itu harus sesi sendiri. Siap. Tapi paling tidak begini. Jadi kami paham ya, masyarakat pasti mempertanyakan, wah gimana nih? Iya. Nggak pernah ketemu, nggak kelihatan kuliahnya kapan, gimana mengendalikannya. Nah, kami sudah cukup lama menerapkan, mengintroduksi atau mengadopsi yang namanya ISO 9001, kalau sekarang 2015. ISO itu International Standard Organization. Karena waktu itu di Indonesia belum ada BAN, belum ada lembaga akreditasi, kita berinisiatif menggunakan standarisasi industri dalam hal manajemen mutu. Dan itu sangat rigid karena basicnya adalah dokumen. Semua berbagai macam kegiatan yang sudah kita rancang, proses pembelajarannya harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sangat rigid. Misalnya mulai dari pendaftaran registrasi, harus ada dokumen yang mahasiswa kita lengkapin, ya, dan itu kita jadikan database. Kemudian setelah diregistrasi, dia tentu kita buatkan kelas-kelas virtual ya, bagi mereka yang memang memilih kuliah secara fully online. Tapi kita juga bisa memberikan mahasiswa, oh saya pingin yang ada tatap mukanya, boleh ada tutorial tatap muka. Nah itu juga kita kontrol dengan berbagai instrumen ya, sehingga terkendali dengan baik. Baik proses pembelajarannya, tutornya, rekrutmen tutornya, dan semua dikendalikan dengan suatu sistem manajemen mutu yang kita kendalikan dengan baik. Nah, setelah proses itu berlangsung, kita bikin berbagai macam SOP, barulah kita mensertifikasi apakah UT telah memenuhi standar ISO 9001-2015 misalnya. Nah, kita panggil dari luar, dari lembaga-lembaga sertifikat ISO yang tentu terakui ya. Nah, kita diaudit semuanya. Nah, disitulah kita menjaga bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Ya. Karena sebenarnya cukup kompleks karena kita tidak cuma kayak kampus sekedar punya ruang kemudian ada dosen datang ngajar, enggak. Kalau di UT ada sistem ujian, ada manajemen pembelajaran yang berbentuk mungkin salah satunya kelas-kelas virtual. Terus kita punya sistem evaluasi yang harus terdokumentasi dengan baik dan bisa ditelusuri. Misalnya Mbak Rina dapat wah komplain, saya udah belajar setengah mati-matian, nggak cuma membanting tulang saya banting-banting, kok dapat
saya harusnya lebih dari E, boleh aja komplain ke kita, karena kita dokumennya lengkap, terdokumentasikan. Kenapa misalnya dapat E? Oh ternyata ini, ternyata itu. Nanti akan bisa kita jelaskan. Jadi disitulah kita menjaga kualitas. Selain para tutornya juga kita standarisasi, ya. Terus kewajiban tutor bagaimana, itu kita atur sedemikian rupa dan dilengkapi dengan berbagai macam instrumen yang harus diisi dan dijadikan dasar sebagai kita untuk mengontrol kualitas penyelenggaraannya. Oke, berarti tidak berbeda jauh Pak ya dengan sistem pembelajaran secara konvensional seperti sebelum secara tadi. prinsip sama saja. Secara prinsip sama saja, iya. Oke, baiklah. Dan kalau boleh tahu nih Pak, siapa saja yang menjadi target nih Pak dari sasaran utama dari sistem pendidikan terbuka ini Pak? Oke, kami kan sebuah perguruan tinggi negeri, ya. Tentu kami punya tugas dari pemerintah. Ada 3 tugas utama sebenarnya dari pemerintah. Yang pertama, karena jumlah lulusan SLTA itu sangat banyak dan tidak mungkin masuk ke semua ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, maka itulah tugas UT, menampung lulusan SLTA yang nggak mungkin kuliah secara tatap muka. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah UT harus mampu memfasilitasi guru-guru, terutama guru PAUD atau TK dengan guru SD. Kita sebut aja guru-guru pendidikan dasar ya. Nah, UT harus memfasilitasi karena undang-undang sudah memensyaratkan semua guru TK atau PAUD, guru SD itu harus berpendidikan S1. Nah, bagaimana mereka yang sedang bekerja ngajar di TK di tengah kebun sawit? Ya kan? Bagaimana dia ada di ujung, di mana di sini yang ujung? Jaro misalnya. Betul. Masa harus datang ke Tabalong atau ke Banjarmasin ikut kuliah, kan nggak mungkin. Sementara dia punya kewajiban untuk ngajar. Iya kan? Dia nggak mungkin meninggalkan kelasnya, nggak mungkin meninggalkan sekolahnya. Tidak ada cara lain kuliah di UT. Kemudian yang ketiga adalah, tugas UT yang ketiga adalah memberi kesempatan seluruh masyarakat Indonesia, tentu yang lulus SLTA ya, yang sudah bekerja, yang ingin meningkatkan kompetensi juga harus bisa kuliah. Kan banyak tuh pekerja yang dulu misalnya baru lulus SLTA karena berbagai alasan, saya kerja dulu. Ternyata asik kerja, gimana saya, tantangan dunia ini semakin tinggi, semakin pesat, semakin menantang ya. Tidak ada cara lain, dia harus kuliah. Kemana? Kalau dia harus datang ke suatu kota, loh saya kerjanya di tambang, saya saya kerjanya di tengah laut, di rig misalnya. Atau saya di sebuah kantor, di lapas lah taruh, yang nggak mungkin meninggalkan kantornya, terjadwal dan sebagainya. Nah, tidak ada cara lain juga kuliah di UT. Dan itu kewajiban kami melayani 3 kelompok atau segmen pasar yang insya Allah kita komitmen untuk bisa melayani sebaik mungkin. Oke, berarti dengan kata lain ibu rumah tangga, penyandang disabilitas bagaimana Pak? Bisa sekali. Jadi banyak mahasiswa kami juga ibu rumah tangga yang saya masih punya banyak waktu. Saya nggak ingin hanya seperti ini saja. Jadi ibu rumah tangga kuliah juga banyak. Disabilitas banyak sekali enggak, tapi ada. Kami akan fasilitasi dari, mohon maaf ya, yang berkekurangan misalnya tuna daksa, tuna rungu, tuna apalagi yang sepanjang istilahnya masih mampu proses otaknya melakukan proses berpikir, insya Allah kita akan layani. Dan itu nyata, dan itu banyak. Di Kalsel ini cukup banyak yang mengalami disabilitas tapi bisa berkuliah di UT. Oke, baiklah, menarik sekali Pak ya. Namun kita break dulu sejenak. Baik pemirsa, nanti kami akan kembali lagi dengan berbagai macam pembahasan menarik lainnya bersama dengan Pak Pri. Beliau merupakan dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi bersama Rina dengan Bapak Pri. Beliau merupakan direktur dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Baik Pak, kita kembali lagi nih Pak. Tadi sudah banyak sekali membahas terkait UT Banjarmasin dari latar belakangnya, dari yang tempo-tempo dulu, bahkan kita membahas perbedaan Pak ya. Universitas terbuka ini dengan universitas atau perguruan tinggi konvensional lainnya gitu ya. Tidak berbeda secara jauh Pak ya, namun ada beberapa prinsip-prinsip gitu ya yang
tentu saja berbeda dari UT Banjarmasin. Baiklah, kita kembali nih Pak, apa nih Pak program studi? Nah ini mungkin ada yang mau daftar gitu ya, di tahun ini ataupun mau promosikan nih kepada tetangga, sanak saudara. Apa sih Pak program studi gitu dari UT Banjarmasin ini Pak? Jadi ya memang pada ujungnya produk kami adalah menawarkan program studi ya Mbak ya. Betul. Saya kalau tidak salah tuh sekarang ada sekitar 38 program studi S1. Wow. Diploma juga ada. Ya. Nah kalau S1 tuh misalnya yang sekarang lagi tren banget itu adalah akuntansi, komunikasi, terus administrasi niaga, administrasi publik, ilmu pemerintahan, terus ekonomi syariah, ekonomi pembangunan. S1 sistem informasi, penyuluh pertanian. Wow, lengkap ya? Banyak sekali ya. Oke. Yang pendidikan juga banyak, pendidikan biologi, pendidikan fisika, Wow. PPKN untuk yang pengen jadi guru ya. Ya. Nah, tapi yang mahasiswa juga cukup banyak adalah pendidikan guru sekolah dasar. PGSD. Ya, PGSD, pendidikan guru usia dini. Itu mahasiswanya PGPAUT. banyak sekali, ya. Nah, kemudian ada diploma perpajakan sama kearsipan kalau saya tidak salah. Kemudian kalau S2 ya, S2 itu ada sekitar 9, misalnya saja nih S2 manajemen magister manajemen, magister ilmu pemerintahan seperti itu. Magister lingkungan hidup ya, dan masih banyak lagi ya. Ada sekitar 9. Termasuk ada 2 program doktor yaitu doktor ilmu pemerintahan, doktor administrasi publik, DAP ya, dan doktor ilmu manajemen. Wow. Doktornya ada 2. Gitu. Oke, lengkap Pak ya di sana Pak ya? Sebenarnya sudah cukup lah memenuhi kebutuhan untuk teman-teman di Kalimantan Selatan. Iya, apalagi yang sambil bekerja nih Pak ya. Nah itu. Sangat-sangat mendukung si PTJJ ini untuk sambil kerja, sambil kuliah, ada gelar dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Bagaimana dengan kurikulum nih Pak yang ada di UT Banjarmasin? Apakah setara dengan perguruan tinggi negeri lainnya Pak? Karena kita negeri, jadi kan kendalinya juga cukup ketat dari pemerintah ya. Kemudian kita juga PTNBH, kita punya konsorsium perguruan tinggi PTNBH, kita juga saling sharing dalam pengembangan kurikulum dan kebetulan saja ini tahun semester depan ini UT menerapkan kurikulum baru yang istilahnya sekarang berbasis pada OB, outcome, tadi saya lupa, base education ya. Outcome based education. Jadi kita benar-benar melakukan restrukturisasi kurikulum. Ya tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menjawab tantangan khususnya di lapangan kerja di Indonesia maupun dunia ya. Karena apapun sekarang ini semuanya berkembang sangat pesat. Kalau kita masih menggunakan kurikulum yang lama, lulusannya nanti tidak mampu menghadapi tantangan yang baru. Ya. Jadi memang itu risiko sebuah perguruan tinggi yang ingin terus berkembang ya kurikulumnya selalu direstrukturisasi. Nah masalahnya kalau di UT itu kan tidak sekedar kurikulum Mbak. Begitu kurikulum dilakukan perubahan kita harus nyiapin bahan ajarnya. Karena mahasiswa UT itu wajib mendapatkan bahan ajar. Sehingga sebelum kurikulum di-launching kita tuh harus menyiapkan bahan ajarnya dan menyiapkan bahan ajar butuh 2-3 tahun. Wow. Padahal di UT itu ada sekitar 1.000 mata kuliah lebih yang harus kita siapkan bahan ajarnya. Karena bahan ajar ini merupakan pengganti dari dosen. Sehingga kurikulum ini dipastikan bisa berjalan dengan dukungan bahan ajar untuk setiap mata kuliahnya. Seperti itu. Berarti proses belajar mengajarnya seperti apa nih Pak? Apakah virtual melalui aplikasi tertentu atau bagaimana nih Pak proses kegiatan belajar mengajarnya? Ini pertanyaan yang sangat inti sekali ya, pertanyaan yang sangat basic ya sebagai sebuah perguruan tinggi yang menerapkan PTJJ. Jadi berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional mungkin tokoh utama dalam proses pembelajaran adalah dosen. Betul. Ya. Kalau di UT pengganti dosen itu adalah modul atau buku. Ya. Sayang saya lupa nggak bawa ini contohnya ya. Tapi saya kira teman-teman masyarakat bisa lihatlah di mahasiswa UT yang tersebar di seluruh Kalimantan. Itu wajib mendapatkan bahan ajarnya.
Sehingga penggantinya dosen adalah buku. Nah, bukunya UT itu bukan seperti textbook seperti buku biasa. Jadi bukunya udah dirancang yang kita sebut sebagai self instruction. Jadi buku itu memang dirancang untuk proses pembelajaran step by step sesuai hierarkinya, tingkat kesulitannya, dan di dalamnya juga ada evaluasinya. Jadi bukunya memang dirancang untuk perkuliahan dengan bahasa lisan yang mudah dicerna. Nah, itu yang sangat-sangat penting. Nah, selain dosen, kita ada yang namanya kelas-kelas virtual. Kelas virtual, mahasiswa bisa milih kelas virtual yang asinkronus, kelas virtual yang sinkronus. Yang asinkronus itu mahasiswa boleh masuk kelas virtual itu, tapi tidak dalam ketentuan waktu yang ketat. Rentangnya dalam waktu 1 minggu. Karena proses pembelajaran di perguruan tinggi kan 1 minggu. Jadi dosen misalnya melaunching kelas virtual hari Senin pagi. Nah, mahasiswanya boleh masuk ke kelas virtual itu Senin pagi, Senin sore, Selasa pagi, sampai ketemu hari Minggu. Nah, sedangkan yang sinkronus, yang kita sebut sebagai tutorial berbasis webinar, nah itu seperti tatap muka. Jadi ditentukan. Biasanya Sabtu Minggu atau malam, misalnya Sabtu malam, mahasiswa kita akan bertemu Selasa malam jam 8 malam jam 10. Nah, mahasiswanya harus masuk ke kelas virtual yang sinkronus. Ditentukan waktunya oleh dosennya, dijadwalkan. Nah, ada satu lagi yang namanya tutorial tatap muka. Kalau di perguruan tinggi lain kan pertemuan mungkin antara 14 sampai 16. Betul. Nah, kalau di UT ada kelas-kelas tatap muka yang kita sebut tutorial tatap muka, itu pertemuannya hanya 8 kali. Dan sifatnya itu lebih kepada penguasaan ilmu. Karena kan sebenarnya sudah punya modul. Iya. Jadi diharapkan mahasiswa sudah baca modul baru masuk ke kelas tutorial. Nah, disitulah terjadi diskusi dengan para tutor secara tatap muka. Dan itu tentu waktunya juga ditentukan, ada jadwalnya. Jadi kira-kira seperti itulah proses pembelajaran. Selain itu, UT menyiapkan latihan mandiri, ya, menyiapkan perpustakaan digital, gratis jurnal untuk seluruh mahasiswa, berbagai macam jurnal. Kalau mahasiswa mau nyari masuk ke librarinya UT, itu gratis akses jurnal mana saja. Setelah itu mahasiswa UT begitu dia registrasi, bayar registrasi, mereka dapat free gratis Microsoft 365. Wah. Gratis ya. Kalau beli lumayan harganya itu kan, Iya, Pak, iya, ya. iya. Gratis free, diinstal di laptop atau di komputer di mana saja. Karena tadi kan saya cerita bahwa kelas-kelas virtual kita berbasis dari platform Microsoft. Ada yang namanya MS Teams, ya, MS Teams. Nah, kita menggunakan ruang-ruang virtual dari MS Teams. Mungkin kalau instansi lain menggunakan Zoom ya dari Google. Kalau ini dari platform Microsoft karena memang sudah digratiskan. Jadi mahasiswa bebas dan itu terdokumentasi dengan baik, ada rekamannya dan sebagainya. Mahasiswa bisa melihat ulang rekamannya tadi bagaimana gitu. Jadi sangat fleksibel lah. Misalnya saya nggak bisa kuliah hari Senin yang tutorial online tadi, saya bisa masuk di hari Rabu atau Selasa gitu. Jadi nggak akan tertinggal. Oke, Gitu, baik. ya. Nah, tadi sepanjang kita berbicara Pak ya, dan kehidupan sekarang ini juga tidak terlepas dari adanya inovasi Pak ya. Apakah UT sendiri ada memiliki inovasi-inovasi belakangan ini Pak? Sebagai perguruan tinggi PTJJ yang pelopor ya di Indonesia, itu tidak lepas dari inovasi. Betul. Dan kebetulan di Indonesia nggak ada contohnya. Itu yang bikin sulit UT itu adalah di Indonesia mau belajar kemana. Iya. Kita biasanya berpartner dengan perguruan tinggi lain di Indonesia yang juga menyelenggarakan PTJJ, terus di level Asia dan di level dunia. Nah, tentu kita berkiblat kepada yang namanya ICDE, International Council for Distance of Open Education. Nah, itu adalah lembaga UT dunia yang dimana di situ terjadi saling sharing bagaimana mengembangkan teknologi untuk membantu proses pembelajaran tadi. Di UT banyak sekali perkembangan teknologinya yang mungkin saya nggak bisa menyebutkan platform per platform karena dikembangkan ini besok harus kembangan itu lagi berkesinambungan. Yang jelas kita punya yang namanya
digital learning ecosystem. Oke. Sebuah sistem yang menggabungkan berbagai macam platform sehingga ini menjadi satu kesatuan yang bisa di-tracer, bisa ditarik datanya dan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan banyak hal terkait pembelajaran. Ya. Nah, kalau agak spesifik misalnya untuk tadi saya kan cerita tentang tutorial online, kita menggunakan platform Moodle. Ya. Ada software namanya Moodle yang kita gunakan. Sedangkan yang lain-lain misalnya untuk mendukung data registrasi, ujian, itu banyak kita gunakan platform yang juga mungkin sebagian besar kita kembangkan sendiri. Karena ternyata UT di Indonesia dengan UT di Cina berbeda. UT di Indonesia dengan UT di Thailand, di Pakistan, di India, berbeda juga. Ya, jadi kita banyak melakukan inovasi. Contohnya yang mungkin tidak dipunyai perguruan tinggi lain adalah kita mampu mencetak naskah ujian yang personalized. Artinya gini, misalnya kita sama-sama mengambil matematik 1 misalnya. Bu Rina matematik 1, saya matematik 1. Bu Rina duduk di ruang 200 nomor 6, saya 200 kursi nomor 7. Ya. Saya jamin berbeda naskah ujiannya, tapi setara. Dan naskah ujian Mbak Rina ya untuk Mbak Rina, naskah ujian untuk Priyono ya naskah Priyono. Dan itu kita punya 670.000 mahasiswa yang sangat unik dan masing-masing mengambil 5 mata kuliah. Berapa naskah yang harus kita siapkan? Nah, kalau kita tidak melakukan inovasi dalam bidang pelayanan pembelajaran dari mulai registrasi sampai ujian, kita kayaknya udah mati duluan gitu loh. Karena begitu kompleksnya sekarang dan tidak cuma dari segi volume, sebaran mahasiswa UT sangat luar biasa. Mungkin sampai kecamatan, sampai desa itu ada mahasiswa UT. Di Kalsel saya kira setiap desa itu ada mahasiswa UT. Sebarannya. Dan di dunia tersebar di kira-kira 50 negara. Jadi tanpa berinovasi kayaknya mandek. Iya. Ada lagi masalah pengiriman bahan ajar. Kita harus mengirimkan 670 paket ke 670 mahasiswa. Ya, beberapa ada di luar negeri. Kalau di luar negeri kita atasi dengan buku digital. Kalau kita nggak kembangkan buku digital, mahasiswa di luar negeri berapa biayanya? Ongkos kirimnya aja sekilo berapa? Misalnya ke Hong Kong, ke Dubai. Tidak mungkin 2.000 Pak ya? Nggak mungkin 2.000 perak per kilo. Ke Kalsel aja sudah 50.000 misalnya. Betul. Jadi kalau yang luar negeri, kita melakukan inovasi dalam pengembangan buku-buku digital. Gitu. Jadi otomatis mahasiswa yang ada di luar negeri bisa mendownload buku-buku digital. Dan itu juga menguntungkan juga bagi mahasiswa dalam negeri. Mahasiswa dalam negeri juga bisa mendownload buku-buku digital itu. Seperti itulah perkembangannya. Oke, dan banyak inovasi-inovasi lainnya juga Pak ya, dan ke depan juga pasti ada dong ya. Terus ada. Oke, kita mungkin break dulu sejenak Pak ya. Oke, dan jangan kemana-mana, tetap bersama Rina dengan Pak Direktur UT Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baiklah, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Direktur UT Banjarmasin, Pak Insinyur Haji Muhammad Priyono. Kita tadi sudah banyak membahas Pak ya, terkait UT Banjarmasin dari sejarah dan lain sebagainya, sistem pendidikan dan lain sebagainya juga Pak ya. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir nih Pak, membahas UT. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa jumlah mahasiswanya nih Pak? Yang tersebar di mana saja deh, silakan sampaikan Pak. Baik, alhamdulillah. Saya sebagai direktur yang mendapatkan amanah untuk mengembangkan layanan UT Banjarmasin di Kalsel. 5 tahun terakhir ini alhamdulillah perkembangannya sangat pesat Mbak Rina. Pada saat saya datang tahun 2019 itu mahasiswa saya tuh hanya sekitar 4.600-an. Itu banyak Pak. Waktu itu ya tugas saya gimana nih, masa di Kalsel yang penduduknya 4 juta lebih mahasiswanya cuma 4.000 bisa nggak 12.000? Oke, alhamdulillah setelah masa kerja saya di sini 5 tahun sudah berkembang sekitar 250%. Wow. Jadi mahasiswa saya sekarang semester lalu ya 11.332. Alhamdulillah berarti saya termanfaatkan oleh masyarakat di Kalsel gitu. Dan itu tersebar di hampir semua, saya kira semua di kabupaten kota bahkan sampai kecamatan desa ada mahasiswa UT ya, khususnya guru. Bahkan untuk Kalsel ini melebar, ada yang dari
Muara Teweh, dari Kapuas banyak yang kuliah Di luar Kalsel, Pak Iya, ya? di luar Kalsel UT Banjarmasin. Sampai Pulau Sembilan ada, Pulau Sebuku apalagi, ya kan? Dari Kabupaten Pasir, ya. Ya, betul. Dari Pasir juga ada yang bergabung dengan UT Banjarmasin. Mungkin karena transportasinya hubungannya mungkin lebih mudah ya daripada ke Kalimantan Tengah maupun ke Kalimantan Timur, Mbak. Dan Gitu. mungkin juga karena mudahnya tadi sistem pembelajarannya Pak ya, Ya. PTJJ. Jadi ini memudahkan apalagi yang guru-guru ataupun sedang berkegiatan, ibu rumah tangga Pak ya. Nah, betul. Bisa menjadi Iya. pilihan ini yang untuk pendidikan. Iya, termasuk salah satunya mungkin itu Pak ya, Iya. menjadi pilihan. Jadi pilihan yang penting sekarang. Ya. Oke. Baik Pak, bagaimana UT Banjarmasin nih Pak memastikan kualitas pembelajaran dan lulusannya, mengingat sistem yang sangat fleksibel dan jarak jauh ini Pak? Ya. Jadi saya tadi sudah menceritakan bagaimana kita mengadopsi ISO ya, ISO 9001. Nah, kita melakukan standarisasi dengan benchmarking ke Asosiasi UT se-Asia AAOU. Jadi AAOU itu punya punya standar mutu lah. Nah, kita adopsi, kemudian kita lakukan sertifikasi. Apakah standar mutu yang dikeluarkan oleh AAOU tadi sudah kita jalankan? Ini kalau tidak salah 4 tahun sekali. Terus yang lembaga internasional yang saya sebut tadi, International Council for Distance and Open Education yang bermarkas di Oslo, juga kita introduksi standar mutunya. Dan itu kita diaudit 3 tahun sekali. Ya. Terus ya tentu karena kita di negara Indonesia, kita harus melakukan audit yang dikeluarkan oleh BANPT Ya, betul. dan lembaga audit mandiri lainnya. Alhamdulillah kalau secara kelembagaan UT ini secara institusi terakreditasi A. Wow. Nah, jadi sudah pencapaian yang sangat baik. Kalau program studi memang bervariasi, tapi 60% program studi di UT sebagian besar adalah sudah berakreditasi A atau B. Jika ada yang belum, misalnya program studi kewirausahaan kalau saya nggak salah, sama sistem informasi ini karena baru dibuka, baru berjalan 2 tahun tentu belum terakreditasi. Tapi dalam waktu dekat juga akan terakreditasi. Gitu. Itu upaya kita menjaga mutu. Selain kita juga melakukan seperti Monef ya ke daerah-daerah. Pada saat proses tutorial, pada saat ujian itu kita ada Monef baik dari internal UT Banjarmasin maupun dari dari UT Pusat. Ya, termasuk lembaga-lembaga audit dari luar juga melakukan audit juga apakah UT sudah menerapkan standar mutu yang ditetapkan di daerah. Jadi ada proses audit juga, ada proses Monef ya di daerah-daerah. Terus untuk masalah keuangan ya ini kan juga penting. Jadi jangan dilihat cuma proses pembelajarannya aja. Ya. Salah satu sarana yang penting adalah masalah keuangan. Kita punya yang namanya KPI ya, Kantor Pengendali Internal. Ya memastikan semua anggaran digunakan sebaik mungkin, efisien, efektif, dan benar-benar tepat sasaran. Kita juga dalam keuangan diaudit oleh auditor swasta ya, memastikan bahwa kita benar-benar menggunakan anggaran yang diperoleh dari mahasiswa maupun pemerintah dengan sebaik mungkin. Gitu. Oke, baiklah, dan tentu saja hal tersebut untuk mendukung nih Pak ya, pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan, betulkah begitu Pak? Iya, tentu karena saya harus memberi layanan sebaik mungkin kepada masyarakat Kalimantan, semua resources yang kita miliki benar-benar kita alokasikan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin berkuliah, baik tadi diploma, S1, magister maupun doktor. Ya. Ini kesempatan yang baik sekali karena sekolah berpendidikan adalah salah satu cara untuk terlepas dari kemiskinan, ya kan? Betul. Dan memajukan daerah, menggerakkan ekonomi daerah. Nah, dan Kalimantan Selatan ini angka partisipasi perguruan tingginya sebenarnya termasuk masih rendah ya. Kalau saya baca BPS tahun 2024 kalau saya tidak salah itu baru sekitar 28%. Sedikit sekali. Masih rendah. Coba bandingkan Kalimantan Timur itu 40%. Sementara tahun lalu Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi itu berharap sekitar 34%. Kalimantan Selatan itu masih di bawah 28%. Jadi
kita masih perlu berjuang bersama-sama, berkolaborasi dari berbagai pihak ya, terutama tidak cuma pemerintah ya, terutama teman-teman dari swasta. Marilah sama-sama bersama UT meningkatkan pendidikan masyarakat di Kalimantan Selatan dengan cara misalnya memberikan beasiswa, menyiapkan tempat dan sebagainya, sehingga masyarakat di Kalimantan Selatan terutama di pelosok-pelosok itu bisa berkuliah dan bisa mewujudkan cita-citanya, mewujudkan dreamnya. Karena saya tahu persis banyak anak-anak kita yang pintar, banyak masyarakat yang pintar, tapi karena nggak punya akses pendidikan, dia nggak bisa mengembangkan kompetensinya. Saya tuh kadang-kadang terus terang berkaca-kaca karena ada mahasiswa saya yang tinggal di tempat-tempat yang sangat terpencil. Untuk mendapatkan sinyal aja dia harus naik ke gunung, harus naik ke bukit. Itu IP-nya di atas 3. Wow. Di UT itu mendapatkan IP 3 setengah mati. Saya kalau ngelihat, ya Allah ini kamu gimana belajarnya bisa begini? Bahan ajar saya nyampe atau tidak? Nah, itulah dream saya bagaimana saya bisa melayani ke daerah-daerah yang sulit-sulit. Silahkan kalau bisa belajar di tempat-tempat perguruan tinggi konvensional silahkan. Yang sulit mendatangi perguruan tinggi konvensional, datanglah ke UT. Gitu. Intinya begitu. Oke, baiklah. Intinya nih Pak dari pembahasan kita sejauh ini, bagaimana masyarakat khususnya mungkin Kabupaten Tabalong saat ini tengah menyaksikan ingin mendaftar nih Pak ke UT Banjarmasin. Bagaimana agar menjadi bagian dari UT Universitas Terbuka Banjarmasin ini Pak? Alurnya kah atau kemana kah ini? Ya. UT sebenarnya memfasilitasi masyarakat yang ingin mendaftar secara online, ya, dengan mengakses namanya MyUT, myut.ac.id, ya, jadi bisa mengakses link yang sudah kita siapkan untuk pendaftaran, ya, atau kunjungi IG-nya UT Banjarmasin, namanya itu UT Banjarmasin gitu aja. Silahkan dipelajari di situ, atau di laman UT Banjarmasin juga ada banyak informasi bagaimana urut-urutan melakukan pendaftaran. Pertama tentu yang tahap pertama adalah rekan-rekan harus tahu dulu saya mau daftar program studi apa. Betul. Itu nomor 1. Terus apakah saya punya riwayat pekerjaan atau kompetensi lainnya. Misalnya gini, misalnya yang paling mudah aparat desa. Misalnya saya sudah jadi pembakal 4 tahun. Nah ini bisa dulu namanya alih kredit. Bisa dilakukan pengakuan atau rekognisi pembelajaran lampau. Sehingga mungkin tidak harus menempuh 140 SKS. Hanya cukup menempuh mungkin 80 SKS atau 90. Nah itu perlu dipikirkan, kalau sudah tahu posisinya seperti itu, baru melakukan pendaftaran. Pendaftarannya cukup 100.000 saja. Nah pendaftar 100.000 sudah punya akun di situ, baru kemudian nanti pada waktunya melakukan registrasi. Registrasi itu sudah harus menentukan mata kuliah tadi ya, program studinya apa, menentukan mata kuliah apa. Nah, kemudian nanti di print, billingnya bisa dibayar di banyak counter. Banyak counter Alfa ya pokoknya banyak tempat lah, termasuk di pakai e-banking gitu. Terus kemudian waduh Pak, tapi saya bingung Pak, pusing ini kan baru pertama kali, langsung daftar secara online saya pusing. Oh bisa mendatangin sentral layanan UT, ya, di Tabalong juga ada, di setiap kabupaten ada sentral layanan UT. Silahkan didatangi, dikontak sentral layanan UT Tanjung, ya, bisa dihubungi, bisa dicari di IG-nya. Nah, silahkan mendaftar di sana dan bisa datang ke office-nya. Di situ ada perwakilan UT yang bisa membantu bagaimana cara meregistrasi, bagaimana cara mengikuti proses pembelajaran, bagaimana cara mendapatkan bahan ajarnya, dan bagaimana saya ujian. Karena ujian layanannya macam-macam, bisa dipilih juga gitu. Ya. Seperti itulah. Ya. Baik, terakhir nih Pak, harapan dan pesan nih mungkin kepada masyarakat terkait pesan dan harapan kepada masyarakat yang ingin nih Pak melanjutkan pendidikan, namun misalnya ada terkendala waktu lah, lokasi lah, ataupun biaya nih Pak, bisa disampaikan pesan dan harapannya kepada masyarakat. Pertama saya sangat berharap awalnya tentu masyarakat ya, masyarakat mau berkuliah, jangan stagnan di hanya satu titik, jangan mudah puas dengan
kompetensi yang kalian miliki, ya. Bahkan seorang ibu rumah tangga. Betul. Karena tren sekarang itu anak-anak sekarang tuh luar biasa ya, generasi Z ya. Itu ada yang misalnya sudah punya sarjana hukum misalnya. Dia pengen belajar akuntansi atau sebaliknya. Saya sebenarnya udah punya S1 akuntansi Pak Pri, tapi saya pengen belajar hukum, ngambil S1 hukum. Saya kenal seorang dokter spesialis ginjal dan pembuluh darah. Saya tanya, Bapak ngapain ngambil S1 hukum? Saya bilang gitu. Padahal kalau saya lihat titelnya, ya Allah, sudah master hukum di sebuah perguruan tinggi. Tapi dia master hukumnya basicnya bukan S1. Nah, di UT ngambil S1 hukum. Bapak ngapain susah-susah hidup ini? Bapak sudah dokter spesialis, dokter kok masih? Wah, saya perlu ilmu Pak Pri. Saya ingin belajar, ingin menguasai ilmu hukum. Sehingga saya ngambil di UT, biar bisa belajar. Nah, banyak yang mulai ngambil double degree. Nah, bagi yang belum kenapa tidak? Karena di UT itu sangat terjangkau. Yang penting ada internet dan kalian bisa membayar SPP paling tidak 1.300.000 per satu semester. Bayangin 1.300.000, bukunya diantar sampai ke rumah. Kurang apa lagi? Memang harus tambah biaya pengiriman. Betul, karena kan beda-beda ya. Betul. Yang tinggal di Banjarmasin mungkin 50.000, tapi yang tinggal di Pulau Sebuku atau di Batu Licin mungkin 60-70. Ya. Jadi ditambah dengan belanja bukunya. Gitu. Biaya ongkirnya Pak ya? Iya, biaya ongkir. 1.300.000 itu UKT-nya. Gitu. Oke. Kalau didengar cukup terjangkau Pak ya, jadi sangat terjangkau. Hanya niat dan kemauan aja Pak ya? Kemauan ada, terus ya saya kadang-kadang ledek udah lah kalau mau kuliah, mbok jangan beli pentol tiap hari ya. Uangnya disimpan agar terkumpul sekitar 1.300.000 paling enggak, udah bisa kuliah. Gitu. Oke, baiklah. Mungkin silakan Pak lihat ke kamera untuk promo nih Pak, untuk berkuliah di Universitas Terbuka Banjarmasin. Silakan Pak. Baik. Masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya rekan-rekan anak muda ya, yang mimpinya mungkin harus setinggi langit, ya. Cantolkanlah mimpi Anda di langit yang tertinggi. Nah, caranya untuk menggapai mimpi adalah tidak ada jalan lain dengan menempuh pendidikan tinggi. Ya, itu adalah sebuah batu loncatan agar kalian lebih cepat mengadopsi ilmu pengetahuan, meningkatkan kompetensi dan tentu meningkatkan kualifikasinya ya. Karena untuk masuk dunia kerja kadang-kadang kualifikasi juga diperlukan. Nah, tidak ada cara lain kuliah melalui Universitas Terbuka. Kenapa? Karena kalian tidak perlu harus datang ke tempat-tempat tertentu setiap saat, setiap waktu. Kalian cukup belajar dari rumah. Kami akan datang ke rumah dengan membawa bahan ajar. Kalian pelajari dengan baik. Dan insya Allah kalian bisa menempuh ujian dengan baik. Itulah saran saya, mari bergabung dengan Universitas Terbuka. Oke, baiklah. Dan informasi-informasi lebih lanjutnya ada di Instagram UT Banjarmasin tadi namanya Pak ya? Oke, jadi silahkan nanti yang mau kepo-kepo terkait alur pendaftaran dan lain sebagainya nanti bisa dicek di Instagram UT Banjarmasin. Oke, terima kasih banyak Pak sudah berbagi ilmu dan juga wawasan, dan semoga banyak sekali masyarakat khususnya Kabupaten Tabalong yang tertarik nih Pak ya untuk berkuliah, karena tidak ada kata terlambat untuk mendapat ilmu atau pelajaran. Oke, baiklah Rina bersama Pak Pri pamit pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan kita berjumpa di dialog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.